Maka kemudian ada ulama yang mengatakan bunga bank itu tidak riba, sementara lipatannya nggak terlalu besar. Katakanlah pinjam satu kembali dua, atau ini dapat dua, satu dari tiga umumnya. Ini selama tidak berlipat-lipat besar, ini nggak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi dilihat di video, bahwa perkataan Gus Miftah memang ada dalilnya. Dalilnya yaitu di surah Ali Imran ayat 130, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafam mudha'afah. La ta'kulur riba, janganlah kamu memakan riba adhafam mudha'afah, berlipat ganda, adhafan mudha'afah ya. Itu yang disebut dengan mafhum mukhalafah, yaitu pemahaman secara terbalik ya. Jadi yang dihasilkan dari arti yang terbalik dari yang tersurat. Tadi dilarang memakan riba dengan berlipat ganda, berarti kebalikannya boleh selama tidak berlipat ganda. Jadi itu mafhum mukhalafah, pemahaman terbaliknya ya. Bisa juga ad'afan mudha'afah ini sebagai syarat ya. Jadi seperti contoh kalimat, jangan kamu naik kendaraan beca ya. Berarti jika selama kita berkendara selain beca itu boleh. Naik mobil, naik motor itu boleh, karena yang dilarang adalah naik beca ya, syaratnya, atau bisa dikatakan juga ilat ya, penyebabnya atau sebabnya. Tapi apakah benar maksud dari Ali Imran ayat 130 itu seperti itu? Mari kita lihat. Sebelumnya mohon maaf nih ya kepada Gus Miftah, bukannya saya tidak sopan, tapi harus ada yang saya kritisi ya. Jadi jika saya berpendapat boleh dengan pemahaman yang seperti itu, pemahaman terbalik, maka surah Al-Isra ayat 31 ini, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Berarti saya boleh membunuh anak-anak saya kalau bukan alasannya karena takut kemiskinan, karena pemahamannya seperti itu ya. Di surah Al-An'am 144 ya, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nas bighairi ilm. Dan siapakah yang lebih zolim daripada orang-orang yang membuat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia. Dengan pemahaman yang seperti dijelaskan tadi, maka seakan-akan saya boleh berbuat dusta selama bukan untuk menyesatkan manusia ya. Bagaimana ya maksud dari surah Ali Imran 130 tadi, jangan memakan riba berlipat ganda? Bisa dilihat di tafsir Ibnu Katsir. Saya bukan mufasir ya, saya bukan ulama tafsir, makanya saya hanya bisa menukil yang memiliki kredibilitas ya, seperti Ibnu Katsir dan tafsir-tafsir yang lain. Di tafsir Ibnu Katsir 130 bisa dilihat di sini ya, Allah berfirman dalam rangka melarang hamba-hambanya yang beriman untuk bermuamalah dengan riba, memakannya dengan berlipat ganda sebagaimana yang mereka katakan pada masa jahiliyah. Sekali lagi, memakannya dengan berlipat ganda sebagaimana yang mereka katakan pada masa jahiliyah. Ketika hutang sudah jatuh tempo, kau lunasi atau kau beri tambahan alias riba. Bila ia lunasi maka tidak menambahinya, namun bila tidak maka pemilik uang menambah tempo dan penghutang menambah pembayarannya. Sekali lagi, sebagaimana yang mereka katakan pada masa jahiliyah. Sebagaimana yang mereka katakan pada masa jahiliyah. Kata-kata mudahnya ada di tafsir Al-Misbah ya, Quraisy Shihab, yang mana biasanya beliau suka berfatwa agak nyeleneh, tapi di sini selaras dengan penafsiran Ibnu Katsir, yaitu kata adhafan mudha'afah bukanlah syarat bagi larangan ini. Sekali lagi, bukanlah syarat bagi larangan ini. Ia bukan dalam arti jika penambahan akibat penundaan itu sedikit atau tidak berlipat ganda atau tidak berganda riba atau penambahan itu menjadi boleh. Kata adhafan mudha'afah di sini bukanlah syarat, tetapi sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Sekali lagi, sekedar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu. Jadi dengan penafsiran seperti ini, surah Al-Isra ayat 31 tadi, larangan membunuh anak karena takut miskin, itu karena penyebab takut miskin yang sering terjadi di kala itu ya. Jadi membunuh anaknya, penyebab terbesarnya di kala itu adalah karena takut kemiskinan. Ini selaras ya. Paling mudah di sini dengan membawakan fatwa dari lembaga fatwa tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan dalam berfatwa ya. Bisa dilihat di sini di kumpulan fatwa sejak 1975, tebal sekali ini. Ada di halaman 460. Di sini Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 1 tahun 2004. Nah, di sini ya, menimbang tentang bunga
transaksi pinjaman oleh lembaga keuangan individu maupun yang lainnya. Sini dibawakan dalil-dalil ya dari Al-Baqarah 275 sampai 280, lalu yang tadi Ali Imran 130, lalu hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Terus ijma ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar alias kabair. Lalu di halaman 467-nya, ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai forum ulama internasional, antara lain ini Majma'ul Buhus Al-Islamiyah, Majma'ul Fiqh Al-Islami, Majma' Fikih Robito Alam Islami, keputusan Darul Ifta ini ya, Kerajaan Saudi Arabia, Supreme Syariah Court, terus DSN Dewan Syariah Nasional, lalu MUI tahun 2000. Nah, di sini ada banyak ya. Munas Alim Ulama Konbes NU, keputusan Istimewa Ulama Komisi. Nah, ini ulama-ulama di Indonesia seperti sudah bersepakat ya, lalu memutuskan fatwa tentang bunga interest faidah. Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang core yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa memperhitungkan permanfaatan hasil pokok tersebut. Ya, bisa dilihat di sini. Hukum bunga interest. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Ditandatangan oleh Wakil Presiden tercinta kita ya, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Jika ada yang berkata, lah kalau misalkan ini haram berdasarkan fatwa MUI, kenapa masih ada bank konvensional di Indonesia? Sekali lagi, yang menentukan itu menjadi dasar hukum atau undang-undang bukanlah MUI, tapi negara ya. MUI hanyalah sekedar memberikan saran ataupun pandangan secara kacamata agama. Yang menjadikan itu mau ditetapkan sebagai undang-undang, sebagai dasar hukum atau jadi hukum sekalian itu tuh negara ya, dengan konstitusinya. Sebagaimana rokok. Ikatan Dokter Indonesia tidak ada yang berfatwa kalau misalkan ulama tuh. Ikatan Dokter Indonesia tidak ada yang memberikan pandangan bahwa merokok itu menyehatkan. Semua dokter mengatakan rokok itu merusak kesehatan ya. Bahkan dibungkus rokok dengan dikatakan merokok membunuhmu, tapi rokok masih tetap ada. Ya, karena balik lagi negara yang memutuskan itu menjadi hukum atau tidak ya, boleh atau tidak dari kacamata undang-undang. Itu bisa didapatkan poin-poin pentingnya ya, dan juga kesimpulannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya baru sadar bahwa dari tadi tuh kipas dinyalain ya. Jadi ada suara-suara kipas, mohon maaf agak sedikit mengganggu, tapi mudah-mudahan teman-teman di sini bisa mendapatkan poin-poin yang sudah kami jelaskan. Oke, segitu saja yang bisa kami bahas. Semoga kami dan juga Gus Miftah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.